Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstruktivisme kognitif yang disusun oleh saya sendiri, Radita Kurnia, dan rekan saya, Nur Aulia Hirman, Nur Wadia, dan Indri Julianti. Kepada teman-teman, silahkan menyimak video presentasi kami. Sejarah konstruktivisme dan kognitif. Yang pertama, sejarah konstruktivisme, yaitu revolusi konstruktivis memiliki akar yang kuat dalam sejarah pendidikan. Konstruktivisme lahir dari gagasan Jean Piaget dan Vygotsky, di mana keduanya menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-informasi baru. Sejarah kognitif. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikologi Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Baiklah, saya akan membahas tentang skema kognitif. Pertama, periode sensori motor. Periode sensori motor adalah periode pertama dari 4 periode. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting dalam 6 subtahapan, yaitu subtahapan skema refleks, subtahapan fase reaksi sirkular primer, subtahapan fase reaksi sirkular sekunder, subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, subtahapan fase reaksi sirkular tersier, dan subtahapan awal representasi simbolik. Kedua, periode pra-operasional. Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari 4 tahapan. Dengan mengamati urutan permainan, Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah usia 2 tahun, jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Pemikiran pra-operasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambar dan kata-kata. Periode ketiga yaitu periode operasional konkret sunting. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari 4 tahapan, muncul antara usia 6-12 tahun, dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahap ini adalah pengurutan, klasifikasi, descending, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egosentrisme. 4. Periode operasional formal. Tahapan operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Jean Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau saat pubertas, dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahapan ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Materi berikutnya definisi teori konstruktivisme dan kognitif. Teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar lebih ditekankan pada proses belajar siswa. Proses belajar siswa yang aktif akan menentukan, mengkonstruksi, atau membangun pengetahuan siswa.
Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam dirinya. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Teori kognitif. Teori kognitif merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada belajar merupakan suatu perubahan proses mental atau proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikologi Swiss yang hidup pada tahun 1896 hingga 1980. Teorinya banyak memberikan konsep utama dalam lapangan psikologi, perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis. Dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan, teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan dalam tahapan-tahapan perkembangan. Saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Sekian materi dari saya serahkan pada rekan saya. Selanjutnya, penekanan dalam teori belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama, peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara makna. Yang kedua, pentingnya membuat kaitan gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna. Yang ketiga, mengaitkan antara gagasan dengan informasi baru yang diterima. Selanjutnya, prinsip konstruktivisme. Secara garis besar, prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Selanjutnya, prinsip kognitif. Prinsip kognitif banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: yang pertama, seseorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Yang kedua, penuntasan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga, belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Adapun karakteristik dari teori ini adalah belajar adalah mental bukan behavioral. Siswa aktif sebagai penyaji, siswa belajar secara individu dengan pola edukatif dan indukatif, intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan, dan guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Adapun karakteristik dari teori ini adalah: 1. Belajar adalah mental bukan behavioral. 2. Siswa aktif sebagai penyaji. 3. Siswa belajar secara individu dengan pola edukatif dan indukatif. 4. Intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. 5. Siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Dan yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Implikasi pendekatan atau teori konstruktivitas dan kognitif. 1. Implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak oleh Poedia di 1999 adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu
atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Dikatakan juga bahwa pembelajaran yang memenuhi metode konstruktivis hendaknya memenuhi beberapa prinsip, yaitu 1. Menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. 2. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan kepada kehidupan nyata. Ketiga, pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai. 4. Memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. 5. Pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. 6. Pembelajaran menggunakan berbagai sarana. Dan yang ketujuh, melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Teori belajar kognitivistik merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dalam perspektif teori ini, seluruh bagian dari pengetahuan saling berhubungan. Tindakan pemisahan atau pembagian sebuah materi pelajaran ke dalam komponen-komponen kecil dan dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut akan kehilangan makna. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Penerapan pendekatan konstruktivisme dan kognitif dalam pendidikan. Konstruktivisme. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan hipotesis tentang fenomena alam ini. Guru yang menerapkan konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka, terutama melalui diskusi kelompok atau pengalaman nyata. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata.
Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Teori kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu aplikasi kedua teori tersebut lebih menekankan kepada bagaimana siswa itu aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai motivator dan fasilitator untuk siswa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.